Marende hita sian buku ede nomor 135 ayat sada dohot tul. Marhite-hite kuwarni debata ama, dohot kuwarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuwarni tondi parbadia nagmo palangit dohot tanohon. Amin. Tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi. Alayang go halak parjahat tarsulat di dodisi. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumur. Saitangihon mahami tu anakmu, asa ibana napunahan. Lehon madihami haporsyaon nasiptong, asa holan hosabing haposanna. Unang loas hurian marhaposan tuakana di hasianganon, ay holan hodo haposan dohot hapurusan. Sai asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatual, asa jupang hami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel untuk kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marende hita sian buku ede nomor 740 ayat 2.
damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini sedang beribadah di rumah, firman Tuhan bagi kita tertulis dari kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Kita akan membacakannya dan saya akan baca buat kita. Bapak Ibu boleh mengikuti melalui Alkitab di rumah masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Merdeka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sebagai rakyat Indonesia, kita patut bersyukur. Setelah 76 tahun, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa dan negara kita. Walau kadangkala di dalam mengisi kemerdekaan itu belum seperti apa yang kita harapkan. Kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah sebagai anugerah seharusnya diisi oleh hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Mungkin sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kadangkala kita menganggap bahwa belum ada kemerdekaan itu ketika masih ada dari golongan, dari ras, dari suku yang masih dimarginalkan, yang masih dinomorduakan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita mau diajar bagaimanakah orang percaya mengisi kemerdekaan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kita tahu sebagai warga negara Indonesia kita sudah merdeka. Dan sebagai warga kerajaan Allah pun kita sudah merdeka seperti firman Tuhan pada minggu kemarin. Yesus sudah memerdekakan kita. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita bahwa sesungguhnya hidup orang percaya yang sudah merdeka adalah hidup yang tidak tergantung kepada apapun untuk melakukan kasih dan perbuatan baik. Namanya merdeka. Namun merdeka bukan berarti sesuka hati melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi merdeka di dalam Yesus Kristus yang artinya hidup di dalam Dia. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun di dalam menaburkan kasih dan kebaikan di mana kejahatan sedang merajalela. Di mana kebencian sedang ditaburkan. Kita terpanggil untuk menabur kasih, menabur damai, dan menabur kebaikan. Ini tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan warga kerajaan Allah. Firman Tuhan pada malam hari ini jelas bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita adalah orang-orang yang senantiasa melakukan yang baik. Kita adalah promotor kebaikan. Kita adalah promotor perbuatan kasih. Kita adalah promotor perbuatan damai. Ya, kita dipanggil ke sana. Jika kita tidak mampu
mengisi kehidupan kita, kehidupan kemerdekaan kita dengan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah, berarti sesungguhnya kita sendiri belum merdeka. Kita belum merdeka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang memerdekakan kita telah memberikan teladan itu. Teladan kasih-Nya. Di mana kebencian ada, Dia menaburkan kasih. Di mana kejahatan muncul, Dia menaburkan kebaikan. Di mana kebencian ada, di mana perseteruan ada, Dia membawa damai. Itu teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Tidakkah kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan harus hidup di dalam? Itu harus. Dan itu pasti. Orang yang sudah diperdamaikan oleh Yesus harus mau berdamai dengan semua orang. Orang yang sudah menerima kasih Yesus harus mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Orang yang sudah menerima kebaikan Yesus harus menabur kebaikan bagi semua orang. Dari mana kita dapat melihat bahwa kita sudah merdeka? Kita sudah hidup dalam kasih, dalam damai dan perbuatan baik. Dikatakan jelas di ayat yang ke-21. Orang yang sudah dimerdekakan, yang hidup dalam kasih, perbuatan baik dan damai adalah orang yang tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia adalah orang yang membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dan dia tidak pernah mau menuntut balas akan apapun. Karena dia sungguh tahu seperti firman Tuhan, pembalasan itu milik Tuhan. Kita tidak punya hak membalas kejahatan orang lain. Kita tidak punya hak membenci orang lain. Kita tidak punya hak menghukum dan menghakimi orang lain. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan kita kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah bagian dari teguran kepada mereka. Ketika kita tidak membalaskan kejahatan, sesungguhnya kita sedang menegur mereka agar mereka mengetahui bahwa mereka sedang melakukan kejahatan. Dan kita tidak akan rugi ketika orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Karena yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Kita akan senantiasa dipenuhi hidup sukacita dan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu kita merenung, ketika hati kita dipenuhi damai dan sukacita, tidak mengingat kesalahan orang lain, tidak mengingat kekurangan orang lain, maka hidup kita sepertinya indah, lega. Tapi coba Bapak Ibu, jika Ibu membenci seseorang, di pikiran Ibu, Bapak di rumah, di hati, hanya kebencian yang ada. Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Tidak ada. Yang ada adalah kesedihan, kemarahan, dan murka. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 5 ayat 9, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sungguh kita menginginkan, merindukan kebahagiaan. Bagaimana supaya kita bahagia? Hidup berdamai dengan semua orang, lakukan kebaikan dengan semua orang, taburkan kasih kepada semua orang. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunjukkan pada dunia melalui seluruh hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa hidup dalam kasih, kebaikan, dan damai. Mari kita terus mengisi hidup kita, mengisi kemerdekaan yang sudah Yesus berikan kepada kita dengan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya. Maka kita akan beroleh segala kebaikan, beroleh damai dan sukacita, karena Yesus telah menjadikan kita sumber kebaikan, kasih, dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini, di mana firman-Mu dengan jelas mengatakan bagaimanakah hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami harus hidup dalam kasih, perbuatan baik dan damai, sebagaimana Engkau telah memberikan itu kepada kami. Kami akan menjadi pembawa damai di mana ada perseteruan. Kami akan membawa kasih di mana ada kebencian. Kami akan menabur kebaikan di mana kejahatan sedang melimpah dan merajalela. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga bersyukur Bapa buat bangsa dan negara kami ini. Di saat Engkau telah memberikan kemerdekaan selama 76 tahun yang telah kami nikmati. Kami rindu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami, agar bangsa dan negara kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berkati seluruh masyarakat, berkati alamnya, sehingga kami boleh bersyukur dan bersukacita, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat seluruh jemaat yang beribadah di rumah pada malam hari ini, Tuhan mengenal hati dan pikiran mereka. Apapun saat ini yang sedang mereka harapkan, rindukan, dan rencanakan, Tuhan juga mengetahui. Buat jemaat-Mu yang sedang sakit, Kau menyembuhkan, yang berduka Engkau menghiburkan, yang dalam beban berat dan pergumulan Engkau yang menopang, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Pangyang Sian Sahalak anggota keluarga. Marendehita Sian Dukwede nomor 120 ayat sada dohot 5.
tapa ujung mapartangiang ata rap mahita magidohon di tangiang ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia makuarmu sai Roma harajau sai saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hagoduan siapa se sama dosa nami songon panesa nami dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangaku ayo podo na puna harajau dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna amen asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata ama dohot parsaoran iton di perbadiai mana madongani hamu salutna amen. Horas madihita saluhutna, salam sehat selalu ma.